Salah satu sahabat ceramah di Stockholm. Tempatnya dulu tempatnya dulu pejuang Hasan Tiro. Ternyata ada satu masjid Aceh di Stockholm. Non muslim silakan masuk. Masjid Aceh Stockholm. Masyarakat Aceh membuat sebuah komunitas, diundanglah orang Aceh berceramah. Ada satu masjid di sana, masjid nasional, masjid siapa saja boleh masuk. Orang Aceh termasuk salah satu pegiatnya. Ini unik Pak Ustadz. Kenapa? Masjid di Stockholm boleh azan. Boleh azan keluar. Masjid lain tak boleh. Tapi masjid ini boleh keluar. Kenapa? Mendapat penghargaan. Dapat meminimalisir angka bunuh diri kematian. Ternyata orang-orang barat ini mudah stres. Nyesel stres, naik ke gedung tinggi, terjun, mati. Pakai mobil mewah, mereknya tak tanggung, BMW. Naik Mercy, tapi stres. Stres, digasnya sambil minum, mati. Tapi begitu mereka masuk ke masjid, mendengar ceramah, belum sholat, mereka mendapat ketenangan. Mereka masuk ke dalam masjid, mendapatkan ketenangan. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang-orang yang tadi mau mati, tak jadi mati. Memang agama Islam ini luar biasa. Orang kaya tak bertuhan, stres. Naik mobil tak bisa tidur. Orang Islam naik metro mini itu tidur. Mereka tak punya anak, menikah tak mau, takut. Takut mengandung, takut melahirkan, takut punya anak, takut stres, takut depresi, takut darah tinggi, diabetes mellitus, stres. Orang Islam tak. Makan kangkung, makan sambal belacan, makan tidur, hujan 10 anaknya. Luar biasa. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati? Maka kalaulah Islam ini tampil dengan gaya menarik, maka kita menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan. Islam datang bukan dengan penjajahan. Agama Islam tidak datang dibonceng oleh penjajahan. Datang pada al-Baib, datang pada ulama, ke bumi Minangkabau, ke bumi Sumatera, ke bumi Kalimantan, ke bumi Banjar, ke bumi Makassar, Sulawesi. Maka semuanya bersyahadat dan tidak pernah melihat agama ini datang dari mana. Karena Muhammad datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tak ada orang takut masuk Islam, insyaAllah. Ustaz-ustaz jangan pakai kata-kata yang multi interpretasi. Nabi Ibrahim pertama kali disunat, umurnya 80 tahun, disunat pakai kampak. Takutlah orang masuk Islam mendengar kampak. Sekarang sunat tidak sakit lagi. Ternyata orang kalau sunat, dia bebas dari penyakit kanker kulit. Karena di ujung senapan angka 46 itu harus dipotong. Ada bakteri-bakteri penyakit, harus dibuang. Dan dalam pernikahan, ini tak layak diceritakannya, tapi bocoran soal sedikit. Orang kalau makan pisang kata dia, masa dimakan sama kulit-kulitnya? Oleh sebab itu orang sunat. Makanya malu-malu diam-diam mereka pergi ke rumah sakit. Mengapa? Mau sunat. Maka sunat kasih tahu tidak sakit. Sakit sunat itu enggak sakit, sikit tak sakit. Padahal dia dulu berdarah-darah main layang-layang. Oleh sebab itu maka jangan pakai kata-kata yang multi interpretasi. Agama Islam, rukun Islam 5 perkara. Takutlah mereka masuk Islam. Hanya 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta. Mendengar kata perkara, dia sudah terbayang jaksa, hakim, pengadilan, pengacara. Sogok sini 25 juta, 5 perkara kali 25, 125. Islam itu ada 5 elemen. Syahadat itu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Salat, zakat, puasa, haji. Salat itu gimana? Salat simpel aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah selesai. Jangan ceritakan. Salat itu dalam Islam ada subuh, dingin-dingin kita harus bangun. Zuhur, asar, maghrib, isya, ada qabliyah, ada ba'diyah. 50 rakaat. Oh banyak. Janganlah menakutkan. Kalau kita wudhu, kita bersih. Nah tengok tuh. Kau belum masuk Islam, kukumu panjang kan? Nah, orang Islam kuku pendek. Pendek. Ini kuku panjang. Oh kuku panjang. Saya kalau sudah nengok perempuan kuku panjang, gimana dia cebok? Kuku panjang jual bakwan. Pakai kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Islam datang membersihkan.
Kita memang gayanya tidak parlente, tidak pakai jas, tidak pakai dasi, pakai sarung, pakai jubah, pakai koko, tapi cebok. Ini memang pakai jas, pakai dasi, tapi tak cebok. Main parfum saja. Oleh sebab itu maka Islam mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah sebagian daripada iman. Mengapa dikatakan kesucian itu sebagian dari iman? Karena tidak sah salat kalau orang tidak suci. Maka ketika Islam berkuasa, sampai-sampai semut-semut terjaga, kambing-kambing terpelihara, tidak boleh motong kambing, diasah pisau di depan mata kambing. Sampai pucatlah kambing menengok mata pisau. Tak boleh menteror. Marah Nabi, aturidu antumita amautatin, apakah kau membuat kambing itu mati berkali-kali? Jangan asah mata pisau di depan kambing, bawa dulu ke belakang, asah baru potong. Dulu saya sangka itu datuk nenek saja yang mengajarkan, nenek mamak saja yang mengajarkan. Rupanya itu adalah ajaran Islam. Tidak boleh menteror kambing. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror ulama, apalagi menteror ulil amri. Islam mengajarkan kelembutan yang luar biasa. Islam anti kekerasan, Islam anti narsis, Islam anti marxis, Islam anti sekuler, Islam anti liberal. Islam mengajak kita kepada kedamaian. Assalam. Selesai solat apa kita? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bisalam. Yang kita sembah itu siapa? Itu dia, Al-Malikul Qudusus Salam, Allah Maha Keselamatan. Kalau jumpa sama orang, good morning, jangan mau. Saya tak mau kalau ada anak-anak muda manggil good morning Ustaz. Good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, petangnya. Saya hanya mau menyambut assalam. Orang Yahudi, orang Nasrani, kalau jumpa ngangkat tangan. Beda sama Islam, tetap angkat, ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Datang ibu-ibu tadi, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu Islam mengajarkan kelembutan. Tak boleh sombong, tak boleh angkuh. Ramai datang membawa kedamaian, keselamatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang menebarkan keselamatan itu, insyaAllah. Amin. Nabi Sulaiman alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran sebagai model pemimpin Islam. Melarang pasukan tentara, jangan lewat, jangan lewat. Kenapa Sulaiman? Ada semut, aku dengar berkata, dia sedang memerintahkan anak buahnya, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, takut nanti diinjak oleh pasukan Sulaiman alaihissalam. Begitu kalau umat Islam berkuasa, tidak ada semut yang terinjak, tidak ada orang yang teraniaya, karena pemimpin akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan ditanya ketika pemimpin itu naik dan berkuasa, apakah kau ikut berkontribusi? Maka ke depan hati-hati, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. An-Nafi'